wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pak Manajer yang Prabu Sanjuminim, Pak Abdul Nafi yang semoga Allah berikan kemuliaan beserta timnya yang semoga Allah berikan kemuliaan, bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan dan karyawati PLTU Sanjuminim yang semoga Allah berikan kemuliaan, anak-anakku, santriwan dan santriwati baik dari Sabah dari Ciwang ini saja Qadarul Yatim, dan semoga Allah berikan kemuliaan. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di waktu yang cerah ini. Semoga pertemuan kita ini menjadikan hati kita bening seperti kondisi pada saat ini hari cerah, dan pikiran kita juga bening sebagaimana beningnya pagi tampilan air di pagi hari yang luar biasa. Dan dalam bahasa doa itu, Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa fahamika. Jadi dalam doa ini luar biasa. Ya Allah, terangilah hati kami. Ya Allah, nawwir qulubana. Jadi tidak hanya hati yang pengen ditenang, tapi pikiran. Dan biasanya menjadikan kita konslet ini diantaranya pikiran. Jadi, tapi kalau insya Allah yang paling repot lagi itu kalau hatinya konslet. Makanya yang pertama itu yang diterang itu hati dulu. Kalau pikiran itu konslet tapi hatinya aman, itu aman saja. Nah, kalau dua-duanya sudah konslet, itu tambah repot. Hati konslet, pikiran konslet. Ibarat listrik, amalan konslet, nah itu tinggal tunggu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Abdul Nafi, luar biasa, teknologinya luar biasa, alat industri yang luar biasa. Kalau ini terjadi trouble, ini luar biasa. Nah, dalam bahasa doa ini luar biasa. Allahumma nawwir qulubana wa afkar. Ya Allah, terangilah hati kami dan pikiran kita, sebagaimana Engkau menerangi kama nawwartal ardo. Jadi Allah itu menerangi sebagaimana Allah menerangi bumi. Kama nawwartal ardo binuri syamsika. Jadi bumi ini diterangi oleh cahaya matahari. Jadi kita minta yang turun ke pikiran kita ini hidayah, yang turun ke hati kita ini adalah hidayah. Ini yang paling mahal. Yang paling mahal ini kesehatan itu luar biasa, tapi kalau orang itu pikirannya dan hatinya itu, hati dan pikirannya itu tidak konslet, itu aman. Walaupun secara fisik itu sakit. Ya. Nah, kita bersyukur pada saat ini luar biasa. Badan kita sehat, pikiran kita sehat, dan semoga hati kita sehat. Makanya ada doa juga, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ini luar biasa. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada badanku. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada penglihatanku. Ya Allah, berikan kesehatan kepada pendengar. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Tidak ada gunanya Pak kalau kita misalnya punya uang banyak tapi badan tidak sehat, tidak ada gunanya. Ya, duit banyak tapi tidak bisa makan apa-apa, tidak ada gunanya. Ya, makan pindang tidak boleh, makan ikan tidak boleh, makan yang manis-manis tidak boleh, makan nasi tidak boleh belum. Nah mati tidak baca. Di pada saat kondangan tinggal makan, tidak baca pula tidak makan, paling air putih, zam-zam dulu. Duit banyak, uang banyak. Makanya luar biasa di dalam doanya Allah maafina. Jadi badan kita perlu sehat. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kesehatan kepada badan kita. Badan kita ini perlu disehatkan. Tapi yang kita minta kepada Allah. Kalau kita datang ke dokter itu hanya sekedar perantara. Bahkan dalam penjelasan para ulama, kita pun tidak berobat kalau kita memang yakin dan kita bertawakal kepada Allah. Itu pun bagian daripada berobat.
Ada orang yang ketika dia misalnya demam, kemudian air putihnya tadi dibacakan suratul Fatihah, itu bisa sembuh. Ya. Ada orang yang misalnya pusing, kita ini dikit-dikit pening kepala kan. Ini yang repot, pening kepala. Pening kepala. Ada bini-bini cek ini ribut tulang, pening kepala. Ada anak itu terus pening kepala. Pokoknya pening kepala. Penyakit sekarang adalah penyakit pening kepala. Diobati dengan botrek, diobati dengan paramek, diobati dengan ini. Akhirnya overdosis. Tidak cukup satu lagi parameknya, tidak cukup lagi botreknya psikolat. 3 baru 4. Padahal belum tentu sakit kepala itu disebabkan oleh penyakit. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Makanya pada saat ini kita bersyukur. Luar biasa kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kesehatan kepada kita. Semoga saja dengan badan kita sehat, ini menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi jangan nanti lah KO baru dekat, Pak. Ini banyak ini kalau lah KO baru dekat. Makanya tidak ada dalam bahasa hadis atau dalam bahasa apapun juga, pergunakanlah masa tuamu sebelum mudamu. Yang ada, pergunakanlah masa mudamu sebelum tuamu. Kenapa? Di waktu muda ini luar biasa. Ada yang tua nih kan? Apalagi yang ini kan? Oh, yang depan-depan itu. Kenapa? Paling tidak gambarannya ketika kita di waktu muda kita manfaatkan dengan lebih baik, pada saat kita tua pun energi. Makanya kita lihat orang-orang tua dulu, apapun juga dikerjakan. Walaupun hanya pada saat dia sudah tua ngerumput yang di depan rumah kerjaan. Kalau sekarang orang selesai kerja pensiun atau apa, dah ganti kerjaan, ulang pensiun, habis pensiun stres, habis stres stroke, habis stroke nggak tahu lagi. Kita ini banyak pensiun pegawai stroke. Alhamdulillah semua tahu. Tapi paling tidak memang ketika kita memang tadi dibahasakan bagaimana kesehatan yang Allah berikan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Siapapun juga. Yang luar biasa lagi Pak Manajer. Kalau saya nyanyi-nyanyi, Pak Manajer ini luar biasa, amalnya luar biasa. Ketika memang ini di-ACC oleh Pak Manajer kegiatannya begini, apalagi nama beliau ini luar biasa, munafik, hamba yang banyak manfaat. Ketika kegiatan ini ditandatangani, kemudian di-ACC untuk kemanfaatan yang luar biasa, dan orang banyak mendapatkan pencerahan ini luar biasa, termasuk jariah yang luar biasa. Kalau dalam bahasanya sedekah itu tidak harus dalam bentuk harta. Bagian daripada sedekah ketika kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu sedekah. Awal, ayo kita melok pengajian, sedekah. Ayo kita datang pengajian daripada kita di sana cuma duduk-duduk gaya cakro dan lain sebagainya, tidak keruan gawe, tidak tahu Pak. Jadi ya tertidur. Nah dia, apa klaim Bapak? Kamu masih enggak? Oh masya Allah, 16 tahun. Kalau enggak ya tertiganya aku ngomong bawa Tina. Lo tambah lagi. Jadi walaupun gimana pun juga tetap ini sumbernya harus kembali kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Nas Allah Samad, tempat berlindung kita, tempat kita bersandar hanya Allah. Tempat kita membawa adalah Allah. Tempat kita berlindung adalah Allah. Tempat kita meminta petunjuk adalah Allah. Makanya suatu kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW bukan hanya ditinggal oleh pamannya yang meninggal dunia pada saat sebelum dia melaksanakan Isra dan Mi'raj, tapi yang luar biasa beliau itu sangat terpukul ketika pamannya tidak bisa mengucapkan di akhir kematiannya pada saat dia sakaratul maut, pada saat dia mau mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya bisa katakan pada saat ini Pak, untuk kita semua, selama kita masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Mama kalau tidak sholat, masuk surga. Masuk surga Pak.
Selama kita masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Jaminannya apa? Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu jaminannya, bukan saya menjamin. Yang menjamin itu Rasul dalam bahasa hadisnya. Kalau Ustaz dapat yang jamin, Kiai dapat yang jamin. Makanya doa untuk para siapapun juga, mau dia ulama, mau apapun juga, tidak pernah lepas baik. Allahumma fir lahu warhamhu. Oh, karena dia ulama besar, karena Kiai besar, tidak perlu lagi kita doakan Allahumma fir lahu warhamhu. Tidak tahu nasib Pak. Masih ada Pak? Ya Pak? Sama tidak doanya? Sama. Karena dia lagi Kiai besar, banyak amalannya dan lain sebagainya, tidak perlu kita minta ampun dan untuknya, tidak perlu kita minta rahmat untuknya, tidak perlu lagi ini dan lain sebagainya. Tidak tahunya masih Pak? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berarti apa Pak? Tidak ada yang bisa menjamin dirinya masuk surga, kecuali yang bisa memberikan jaminan adalah Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW yang menjaminkan dirinya agar umatnya masuk surga. Itu tidak bela Rasul, tidak galak. Rasul masang badan, itu tidak galak. Belum bela Rasul. Kadang-kadang lucu ya. Umatnya Muhammad pengennya jadinya umat Muhammad, tapi giliran bela Rasul angkat tangan galau. Apa diam galau? Bagaimana kalau Rasul disakiti? Tidak perlu dibela Rasul itu, biarlah. Tidak perlu diperjuangkan Rasul itu. Loh, kalau kita menyebutkan nama Rasul itu luar biasa Pak. Walaupun dengan menyebutkan nama Rasul itu luar biasa, perempuan menyebutkan nama Rasul aman, suaminya tidak akan pernah iri. Yang repot itu kalau menyebutkan nama lain, Pak. Julius, terus bininya menyebutkan Julius. Mohon maaf kalau ada nama Pak Julius. Itu marah, gak jelas lakinya. Siapa Julius itu? Kau ini ada kapitan baru tuh ya? Ini Pak. Sama dengan suami menyebutkan Santi terus disebutkan. Santi mana Pak? Santi dia ketahuan itu. Marah pasti. Tapi kalau kita menyebutkan nama Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita di dalam zikir kita, di dalam aktivitas kita, di dalam apa kita, ketika mau ini kita bersolawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Ketika anak nakal kita sentuh dengan Allahumma salli ala Muhammad. Ketika suami kita marah kita sentuh dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Apapun juga yang kita lakukan dengan kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada masalah. Karena dalam bahasa Al-Quran luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Kita belum dijamin surga, enggak mau bersalawat kepada Nabi. Bagaimana mau mendapatkan jaminan? Paling tidak kita sebagai umatnya Muhammad pada saat ini sering-sering ingat Allah dan sering-sering ingat Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Bagaimana cara ingat kita kepada Allah? Di antaranya wadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Jadi ingat kepada Allah itu banyak cara Pak. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat ini Pak cuma 5 waktu Pak. Coba baik kalau dulu 50 kali Pak. 50 waktu kayak masih banyak yang tinggal. Kadang zuhur sholat, kalau ada pimpinan sholat zuhur, kalau ada pimpinan tidak. Nah itu dia Pak. Pimpinan sholat asar bareng-bareng, laju melok sholat keluar. Kepaksa Pak, dah lemah. Gak katik lagi ngomong najis. Padahal pakaian tadi najis, ngomong yang melok baik. Ada yang tadi Pak, sholat asar jebol hilang. Maghrib dia sholat berjamaah karena anaknya melok sholat berjamaah di sholat maghrib berjamaah gini. Dan lemah, anak ngajak-ngajak, Bapak nih nyuruh aku sholat baik, tak tahu ya Bapak nih, pernah sholat. Ayo Pak sholat, ayo terpaksa. Alhamdulillah terpaksa masih sholat. Pas sisa kelinto tidur sampai nak Bapak nih sampai nih gue begawe tidur dulu. Subuh sama. Tapi kalau pegawai Pak, misalnya nak berangkat naik pesawat, tidak pernah Pak terlambat. Ya Pak, naik pesawat itu berangkatnya jam 4 pagi Pak di Palembang. Tidak mungkin dia berangkat Pak jam 2 atau jam 3. Pasti dia berangkat
Habis sisa paling tidak, biar nggak terlalu terlambat, biar di sana tenang. Tapi giliran menghadapi panggilan Allah, tidak semua orang langsung memenuhi. Allahu Akbar. Naik lagu dah, tanggung lemak dan lemaknya pegawainya itu setan nih, lagi nggak terus keluar. Memang kayak itu setan. Tanggung nih proyek masih jalan. Ini laporan dikejar juga. Padahal ketika kita tidak selesai pun itu nambah waktu tambah banyak. Tapi ketika kita laksanakan ini perintah tadi luar biasa Pak, dalam bahasa yang tadi doa tadi, Allahumma nawwir qulubana wa afkarana. Semoga hati kita dengan kita melaksanakan sholat ini bagian daripada kita bersyukur kepada Allah. Kita laksanakan sholat tadi, kita tegakkan sholat, kita amalkan sholat, kita lakukan sholat. Maka kita ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi cerah, pikiran kita akan menjadi cerah. Pada saat kita melakukan pekerjaan pun akan menjadi lebih cemerlang. Dan pada saat kita bekerja pun akan menjadi semangat. Tapi kalau orang yang tidak pernah hatinya diterangi dengan yang namanya sholat, ini biasanya agak susah. Memang dia pekerjaan tuntas, tapi mohon maaf Pak, stresnya luar biasa. Karena dikejar targetan terus. Tapi kalau dia dekat kepada Allah, target bisa dicapai. Tapi dia dekat kepada Allah, hatinya tenang. Mohon maaf Pak, ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, persoalan apapun yang kita hadapi akan bisa selesai. Tapi kalau hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang, maka pekerjaan sebaik apapun, seprofesional kita apapun, sebaik-baiknya kita pun, mungkin pas pertama, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, aman Pak. Tapi berikutnya sudah mulai stres Pak. Agak mulai apa yang dia lakukan pecahnya tidak bermakna, akhirnya kosong. Tapi kalau orang tadi setiap dia melakukan segala sesuatu ketika memang itu ada panggilan Allah, dia penuhi panggilan, dia cas pikirannya, dia cas hatinya, dia dekat kepada Allah, insya Allah pikirannya pun akan menjadi cerah, hatinya pun akan menjadi cerah, dan bekerja pun akan semakin semangat. Ini rumus Pak, tidak baca indah. Karena di dalam tubuh kita ini sudah jelas punya 2, ada ruh, ada jasad. Kita ini hidup diantaranya karena Allah masukkan ruh. Makanya orang yang meninggal di dunia itu dicabutnya ruhnya, jasadnya masih ada. Nah ruh ini makanannya bukan tempe, bukan nasi. Diantaranya wa aqimis sholata li dzikri. Laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat. Makanya dalam bahasa Al-Quran tadi luar biasa, Ulkuruni adzkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi rumusnya Allah itu luar biasa dalam Al-Quran ini. Ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Makanya dalam bahasanya, Mama Ustaz, kalau saya ini masih melakukan perbuatan maksiat, sholat enggak? Sholat. Masih mencuri, sholat. Masih menyakiti orang lain, sholat. Masih ngomongin orang lain, sholat. Pokoknya sholat. Karena tadi dalam bahasa tadi, Fadhkuruni adzkurkum. Walaupun kita tadi misalnya tadi melakukan perbuatan galak, melakukan perbuatan maksiat, sholat. Jadi nanti Allah akan ingatkan. Sholat lagi, Allah akan ingatkan. Sholat lagi, maksiat lagi. Makanya kalau bahasa STMJ kan, sholat terus maksiat jalan. Maksiat begitu nih Pak. Maksiat ya maksiat, tanda tangan yang bukan haknya masih diambil. Yang ngambil bukan haknya masih galak Pak. Tapi sholat rajin Pak. Ucapnya alumni atau di masjid. Pada saat ini masih galak ngitu ke kita, ngiyuk ke kita. Mungkin bacanya ada wae itu. Masa apa ini? Ya kan? Yang mohon maaf Pak ini. Jadi tapi sholat Pak, sholat. Semoga saja nanti hidayah yang akan Allah berikan. Ya, hidayah akan Allah berikan. Yang penting masih sholat Pak. Kalau memang sholat, memang di dalam rumusnya ini luar biasa Pak. As-salatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Jadi barang siapa yang menegakkannya, maka dia sudah menegakkan agama. Jadi tegakkan. Capeknya tegakkan. Walaupun bagaimanapun capeknya kita bekerja, sholat. Walaupun terlambat Pak, sholat. Walaupun terlambat Ustaz, sholat. Sholat. Laksanakan.
Kenapa? Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita ingat kepada Allah. Dan tadi rumusnya, kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Walaupun sholat kita ini bolong-bolong, tapi masih Allah ingatkan, masih hidupnya sehat, Pak. Yang susah ini tadi Bapak, kita tidak galak ingat kepada Allah, dicabutnya dalam satu minggu kita sakit. Dan tahunya dicabutnya lagi Pak, dalam 1 bulan, nambah lagi seminggu tadi dalam 1 bulan. Sudah Pak repot. Kita ini dengan wabah ini baik luar biasa Pak. Sudah susahnya luar biasa. Ya kan? Pakai masker kita. Jabat tangan pun ada yang pakai tonjok, ada yang dari jauh, ada yang mano. Ini kan daripada di sini. Nah silaturahim dengan keluarga, ase-ase. Lagi ketangkap tim Covid pula, tak takut pula Pak. Kaget dah tahunya ini mulai Pak penyakit Pak. Penyakit apa? Bukan hanya penyakit wabah ini Pak. Saling curiga, kawan ni tak Covid apa tidak? Assalaman Pak. Tak Covid apa tidak? Dah tahunya kena Covid pula Pak. No, aku ni Covid pula tidak. Tapi karena kita punya Allah, aman saja Pak. Walaupun apapun juga yang penyakit yang Allah turunkan, kalau izin Allah belum mati, tidak akan mati Pak. Itu sebenarnya rumus, biar kita tambah yakin Pak. Saya tanamkan pada saat ini kita ya harus yakin. Makanya dalam bahasa Fadhkuruni adkurkum, kita punya Allah Pak. Ketika kita ingat Allah, apapun wabah yang menimpa kita pada saat ini, apapun penyakit yang menimpa pada saat ini, kita punya Allah. Kalaupun kita mati oleh wabah ini, kalau kita tetap ingat Allah, maka kita di dalam jihad, di dalam perjuangan di jalan Allah. Kenapa Pak? Yang repot ini lah sakit, lah apa-apa, tak ingat Allah Pak. Nah ini repot. Lah sada, miskin, dia berduit, buntu pula, dia ingat Allah. Nah itu lengkap Pak. Mati pula. Ya, buntu, penyakitan, dia dekat kepada Allah. Nah ini Pak repot. Hati ambilan sama sekali. Namun tadi berduit, cuma tidak dekat kepada Allah, masih ada ambilannya duit ya Pak. Anaknya bacaan masih diwariskan. Cuman yang lebih lengkap tadi, walaupun dia miskin, walaupun dia biasa, penyakitan, tapi dekat dengan Allah aman. Makanya tadi Fadhkuruni adkurkum. Jadi pada saat ini kita harus ingat Allah. Wala takfurun. Jadi bahasanya washkuruni. Dengan demikian ketika kita ingat kepada Allah, maka kita bagian daripada kita bersyukur. Jadi dalam bahasa Fadhkuruni adkurkum washkuruni. Jadi dengan demikian kita mengingat kepada Allah, berarti kita ini bersyukur. Kalau kita tidak ingat Allah, berarti kita tidak bersyukur. Di antaranya bagaimana diingat kepada Allah? Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Bagaimana lagi Pak mengingat Allah? Berdoa. Berdoa ini penting Pak. Makanya kalau saya itu setiap hari Jumat, walaupun di PLT punya sholat di musola itu, tetap saya pakai dulu doa kunut nazilah. Karena luar biasa, orang lagi berkumpul sama-sama sholat Jumat. Orang jumlahnya yang cukup banyak. Kalau tidak dimanfaatkan, ini sayang. Apalagi kita pada saat ini lagi berkumpul banyak ini. Bagaimana kita dengan berkumpulan? Bukan yang mudah mengumpulkan orang banyak ini. Dan semoga saja dari mulut kita ini tidak tahu dari mulut siapa doa ini mudah dikabul. Tidak tahu kan? Mungkin dari Pak Manajer doa ini dikabul, atau dari anak-anak kecil begini. Karena mereka berdoa amin, 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 amin ya Allah. Semoga semua yang ada kejadian di PLTU ini Allah angkat penyakitnya, Allah hindarkan dari bala bencana, musibah dan lain sebagainya. Aturannya tadi kalaulah menurut logika kita, ini bapak ini meninggal, tapi tidak tahunya mesin tadi luar biasa, sudah berjalan luar biasa, bapak itu tidak termasuk di situ. Tapi tidak tahunya Allah izinkan mesin itu mati. Ini Pak, banyak kejadian sesuatu yang di luar nalar. Cuman kita ini banyak lebih mengedepankan logika Pak. Hidup ini kalau mengukurnya dengan logika, ada nyampaikan apa? Misalnya mohon maaf Pak, Bapak punya gaji. Kalau diukur dengan logika, anak ini kuliah, yang satu kuliah, yang kedua kuliah, yang di rumah nak beli baju, yang di rumah nak makan, dihitung kalau Pak habis Pak. Cicilan mobil 2, cicilan motor 3, cicilan bini muda 6. Kamu banyak. Ya banyak itu kan. Kalau dihitung seperti itu Pak, pening Pak mungkin. Semakin banyak penghasilan yang kita dapatkan, semakin banyak pula pengeluarannya Pak.
Yang lah Pak. Aman buntu, tidak banyak itu pengeluarannya Pak. Saya buntu, ya kan ada dia mikir tentang beli mobil Pak. Sama duit itu banyak apa pikirannya? Kancil lah beli Innova. Innova baru pula yang diesel lebih murah katanya lebih ringan. Itu mobil Toyota lama tu lah 5 ganti kuda. Padahal Toyota tadi tak perlu nak nyicil lagi, tak perlu naik itu, pajaknya murah. Cuman tadi 5 gengsi. Oke, manajer. Maaf Pak, kita mau bapak Pak. Tahu manajer di mana? Ya. Misalnya itu Pak. Kadang-kadang itu Pak, semakin banyak hasil kita itu biasanya semakin banyak tuntutan Pak. Oi Pak, bapak telah jadi itu udah kena dunia, tak terijo Pak untuk anak nih si kok motor besar. Oi nak, hidup itu nak sederhana. Oi Pak, sederhana dulu. Sekarang lah lain bapak tuh, posisi bapak tuh lah jadi asmen. Tidak tahu bukan asmen sini Pak. Asmen sini aman-aman ya. Anak-anaknya tidak banyak di kurikulum. Cak Santi ini tidak banyak pintanya Pak untuk buku bayar gorengan. Tapi kalau ini anaknya sudah kuliah, sudah mulai Pak pikirannya lain. Oh Pak, binailah. Pancet tuh yang kuliah semester 2 udah mobil. Paling tidak lagi ya. Lanjut. Oh kakek nak, jadilah motor. Oh Pak, motor 5 mahasiswa Pak. Mahasiswa, bukan siswa. Mahasiswa jadi pemotor. Mahasiswa apa? Fakultas kedokteran 5 berbaju putih, kotor tulah kena batu bara kena apa Pak? Kadang-kadang itu lah kita terjadi itu Pak, sering terjadi. Jadi bukan berarti ketika penghasilan semakin banyak tidak semakin banyak tuntutan. Penghinaan itu tambah lincah. Makanya yang susah ini rusak mato nilai, rusak mato ini. Satu mato penjarian, satu mato apa pokoknya. Apalagi lah ke Palembang Pak, terkina mobil ini. Ini. Alam terkina emas, inahi tetangga bininya beremas pada saat kondangan. Ya, itulah ya. Ibu itu nak emas itu dikinakannya tebal besar. Jangan ada ya dah terijo dikit pun. Oh, bini asmen besar. Misalnya itu, karena itulah tadi kalau memang orientasi kita adalah materi rusak. Ya, orientasi hidup kita itu adalah materi rusak. Tapi kalau memang tadi kita orientasi kita dan kita mendidik anak kita, terutama anak kita, istri kita, keluarga kita memang ini demikian, insya Allah akan aman. Nah ingat bahwa apa yang ayah miliki ini tidak seberapanya. Tapi ingat, bagi ayah bukan mobilnya, tapi bagi ayah pendidikanmu yang luar biasa. Kamu harus mengejar pendidikan. Makanya kalau di kaum santri itu Pak, saya ingatnya saya dulu waktu di Pondok Gontor dulu, walaupun dia anak bupati, walaupun dia anak menteri, tidurnya sama Pak, ngapar galau. Kami dulu Pak, udah kata Pak, mentang-mentang anak menteri, ini kelasnya VIP. Hidupnya sama galau Pak, di kasur itu dilangkai Pak, dilangkai Pak, buat anak bupati. Pada saat kami pulang Pak, ketemu dengan kancing, anak bupati. Berjalan ketek-ketek sampai ke rumahnya, anak bupati anak ini. Padahal tiap malam Pak, palanya dilewatin baik. Anak menteri Pak, pas bidang itu, anak menteri kancing, tambakannya. Nah, tahunya karena mereka sudah dibiasakan dengan begitu, berarti apa? Sudah terbiasa Pak hidup itu. Cuman kalau anak itu sudah dibiasakan hidup mewah, makanya banyak mintanya Pak, neko-neko, minta mobil ini, nah dibeli ke Akia, dinaik kancing beli mobil Innova, minta belikan mobil Innova. Yang lemahnya apa Pak? Jadi lambat, yang penting duit sakunya baik, untuk aku kuliah, untuk aku makan, yang penting aku naik ojek jadilah. Ini cara Pak, HP lah baguslah HP dia. Terkina dengan HP bapak yang bagusnya Apple, jangan ada kalah dengan ayahnya Apple, anaknya. Ini anak siapa? Anak kabir. Kan ada HP-nya N7 belur. Anak kabir HP-nya N7 belur, apalagi yang Nokia yang lama tuh nah.
Kecil, memang baterainya tidak ngedrop-ngedrop. Nah, jadilah inilah, nak, woi ayah, ada zamannya lagi ayah. Mana ada Instagram, mana ada WA, mana ada Telegram, mana ada VIP. Nah ini yang ayah hebat, anak ini harus lebih dari ayahnya. Artinya yang bagus, Android yang lebih bagus. Ini kepala orang tua kalau itu. Nah, di antaranya bersyukurnya kita termasuk mengarahkan anak kita ini apa? Anak kita dan keluarga kita agar ingat Allah. Termasuk pada saat ini kita bekerja, ingat Allah. Ketika kita bekerja, terdengar suara kumandang azan, ingat Allah. Kembali kita sholat dulu. Tidak lama, tidak ada orang itu sholat 1 jam. Bukan 1 jam dia sholat, tidur yang berjam-jam. Habis sholat, apalah kawan, lamunnya berzikir. Pasti kena nawalamu. Oh, bukan sholat, ya lamu. Ya Pak, kalau ada kawan itu keluar jam 12 Pak, minta maaf, aku izin dulu nak ke sana aku mau sholat. Tampaknya bukan sholat Pak, kelintuk dulu, nunggu sambil nunggu azan, tidur dulu. Pas itu dah terbangun pulau Pak, azan kemandang belum tidur pulau. Ini kawan tidak pada yang namanya yang berzikir, tampaknya bukan berzikir Pak, kata tidur nian Pak. Paling lama kita itu sholat cuma 5 menit Pak. Yang lain ada Pak, mana ada yang buat kalau imam itu lah berutuk kalau panjangnya bacaan. Apalagi sholat Jumat, panjang dulu imam ini, khutbah panjangan, ya Allah, dikit lagi 5 menit lagi jam 1, jangan lagi kayak gitu tahu dengan ketua pengurus masjid, jangan lagi tunjuk ustaz itu, lama nian, khutbahnya lama nian, berdoa panjang nian, baca suratnya baca panjang nian, yang salah imam. Padahal kita di sholat Jumat tinggal berapa menit lagi jam 1 Pak, yang disalahkan masih Pak khotib dengan imamnya. Oi, cacam khotib itu tertina anak kita lampau. Padahal sekarang Pak sholat Jumat itu sholat zuhur sudah mundurnya luar biasa. Nah hampir setengah 1. Waktu itu hampir setengah 1 lewat. Padahal dia datang paling lambat Pak. Azan berkumandang belum datang. Pak khotib naik pulau. Belum tuh pulau Pak. Lah datang paling duluan nak balik duluan. Datang paling akhir nak balik duluan. Ini orang berapa? Lagi duduk motor. Baru assalamualaikum. Belum salam dulu Pak. Lari. Assalamualaikum. Tak duluan. Saya kembalikan lagi. Ini kita ingat kepada Allah. Apapun juga ingat kepada Allah. Pada saat kita memang bekerja, ingat kepada Allah. Kalau memang kita di dalam perjalanan, bagaimana kita mengingat kepada Allah? Pada saat kita memang bekerja, bagaimana caranya? Ini ada aturannya yang diatur oleh Nabi dan Rasul kita. Bisa dijamak. Kalau memang kita dalam perjalanan, ada rukhsahnya, ada keringanannya. Kalau memang sesuatu yang sangat mendesak, ini kita harus bebaskan. Bisa dijamak. Karena ini kepentingan berjamaah. Misalnya ini kalau kita mengerjakan ini, pekerjaan ini kan yang luar biasa. Dan ini harus dikejar target yang luar biasa. Bolehkah dijamak? Boleh. Sebagaimana dokter. Dokter misalnya, kalau ini tidak dilakukan tindakan pada saat yang melihat pasien ini, yang harus dilakukan tindakan, dia tunda sholat maghribnya atau dia melaksanakan sholat maghrib, tapi pasien ini bisa jadi mati, la darara wa la dirar. Dalam hadis juga luar biasa, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Berarti apa? Sholat itu ada kaidahnya, boleh diakhirkan, namanya jamak takhir. Minta maaf kata dokter, ini nggak sholat dulu. Pak dokter, kamu mati ini aku di Pak dokter. Gua minta maaf, aku ini lebih takut kepada Allah daripada takut sama bini kamu. Iya benar, itu bini kamu. Tapi Pak, sesuai dengan nafik tadi kan bermanfaat Pak. Agar bisa bermanfaat buat orang lain, bagaimana tadi Pak? Tetap persoalan pribadi ada kaidahnya, bisa diakhirkan. Tapi tetap melaksanakan. Ini diakhirkan tidak digawi-gawi kok. Mama ada salat zuhur, udah emang tadi. Ya. Pas ada yang salat zuhur, kita salat zuhur, nitip Nah, ini banyak yang nitip Nitip sholat. Masih ada besok salat zuhur. Jangan takut kawan ini ngajak-ngajak terus salat zuhur. 2 tahun lagi, 10 tahun lagi masih ada salat zuhur. Masih ada. Aman baik. Terus anak ini go. Bisa dicecak nih anak ini ngajak salat berjamaah ke salat zuhur. Nah, ini kacau Pak pikiran itu. Jadi ada apa caranya? Jadi dalam bahasanya washkuruli. Kita bagian daripada bersyukur kepada Allah itu ingat Allah. Sholat 5 waktu. Alhamdulillah yang pada saat ini Pak kita mendapatkan pesan dari Rasul itu dan pesan dari Allah melalui pelantaran
Nabi dan Rasul kita Muhammad sholat itu 5 waktu. Kalau 50 kali Pak, mana kita tidak kebayang Pak. Waktu ini cuma 24 jam, katanya 50 jam. Ya, setengah jam, kurang pula. Sholat setengah jam. Lagi ada tadi sholat zuhur, kadang tertinggal. Sholat asar, kadang tertinggal. Sholat maghrib, kadang tertinggal. Subuh, tertidur. Nah, bisa terkelantuk pula. Udah, habis, tak kata lagi. Yang 5 saja masih banyak yang berat, apalagi 50 kali sehari semalam. Nah, pada saat ini suami yang mengarahkan, makanya yang paling berat itu adalah hidayah. Makanya kita bersyukur pada saat ini kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Pada saat ini misalnya bapak-bapak datang ke sini, paling tidak sudah ada hidayah. Datang ke sini untuk mendengarkan tausiah ini, paling tidak sudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau ada orang yang keras hatinya pada saat mendengarkan tausiah ini, nanti ada masalah dengan hatinya. Semoga tadi dalam bahasa doa tadi, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah lembutkanlah hati kami. Makanya tidak apa-apa Pak berdoa tuh, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Di antaranya biar apa Pak? Hati kita dilembutkan, ya Latif, ya Latif. Bukan Pak Latif Pak, ya Latif, ya Latif. Untuk qulubana, ya Allah lembutkanlah hati kami untuk bisa mendengarkan petunjuk-Mu. Makanya apa Pak? Luar biasa Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, sehingga turunlah ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang paling berat itu bagi Rasul ketika pamannya tidak mendapatkan hidayah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita bersyukur bini kita tak cantik tapi dekat kepada Allah. Payah Pak kalau bini Allah dan dekat kepada Allah. Sehari kita jaganya Pak. Dikit-dikit dia menghina bini kita. Susah jaga itu bini Allah Pak. Kalau bini biasa-biasa saja aman Pak. Cuman mata lakinya biasanya. Enggak lah teman-teman. Kalau bini Allah tak perlu dijaga Pak. Aman, terjaga itu. Cuman mata kita agak terjaga. Ya. Cuman sama juga yang bini tadi biasa-biasa punya laki anak sarap pula Pak, menghina terus. Tidak salah bapak itu milih bininya. Kalau cocok dengan aku. Itulah dah bersyukur Pak. Ini kita nih karena membandingkan fisik. Padahal tadi Pak, dia biasa-biasa tapi apa? Cara kondisikan keluarga luar biasa. Ada pula Pak dalam kehidupan itu, padahal dia tuh selama ini bergaul itu gonta-ganti dipacar alok terus. Pas begini, wah hitam legap kecil belum itu. Ada baik? Ada baik? Playboy ini aku jangan itu. Waktu di muda alap dulu, ganti sini alap boleh. Cuman bukan aku nganjurkan, maksudnya pas di ujung-ujung ngapa kawan kecil hitam boleh, hitam tidak. Cuman ini. Ya udah ini takdirnya kan itu. Di ujung ngomong takdir Pak. Bukan takdir sebenarnya. Cuman itu memang betul bahasa dia itu takdir. Ngapa tadi yang tadi alam-alam? Kalau anda tahunya endingnya Pak, bukan melihat kepada penampilannya, bukan melihat kepada casingnya, tapi yang dilihat adalah yang dia perhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Walaupun dia penampilannya begini biasa-biasa, dialah inilah yang bisa mengkondisikan dia. Anak-anakku bisa tunduk, anak-anakku dan aku pun bisa tunduk semakin taat kepada Allah, menghantarkanku semakin taat kepada Allah. Apalah artinya punya bini alap malah nyari kaki kita, gontok-gontokan tulah, nak marah-marahan tulah dan lain sebagainya. Makanya di antaranya Jumat yang berkah ini keluarkan sebagian rezeki kita. Ini bagian daripada bersyukur dan ini dilaksanakan oleh apa? Yayasan Hidayah berbagi-bagi ini bagian daripada rezeki yang ada di PLTU, kawan-kawan yang ada di PLTU, karyawan dan karyawati yang ada di PLTU diberikan ini untuk anak-anak ini. Semoga doa mereka ini mengiringi dan menjadikan apa yang kita dapatkan menjadi berkah. Suami berkah, istri berkah. Amin Pak. Amin. Adalah bini berkah. Mentang-mentang berkah itu Ustaz, berkah itu kan bertambah, berarti bini bertambah. Itulah pikiran bapaknya. Ya, anak berkah, harta berkah, ilmu berkah, badan sehat Pak berkah. Kalau badan sehat berkah itu diantaranya apa Pak? Pada saat ada panggilan azan melok imam.
Pada saat kemana-mana ada petunjuk, aman ikutin Pak. Ini berkah Pak. Mata berkah Pak, tidak melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Pendengaran, kalau ada orang ngomongin orang lain, tidak mau mendengarkan anak itu, berkah ini Pak. Makanya kita pengen keberkahan, dan akhirnya Allah wafatkan dengan husnul khotimah. Kita tuh pengen husnul khotimah semua Pak. Ending daripada ini, bagian kita dari bersyukur kepada Allah, Allah wafatkan dengan husnul khotimah. Walaupun anak meninggal di waktu muda, kita berharap anak ini husnul khotimah. Makanya diantaranya anak-anak yang ada di depan Bapak ini, mungkin yang ini juga sama, mereka ini akan dijadikan oleh orang tuanya menjadi hafizul Quran, agar orang tuanya tidak hanya mendapatkan syafaat dari yang lainnya, paling tidak dari anak-anak ini menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah anak-anak ini sudah ada 3 dan sudah 4 juz. Cuman dibalik Pak dia ngapal dari juz 30, juz 28, juz 27, juz 2 ini. Karena apa Pak? Biar tidak melok lomba Pak. Amun disuruh ngapal pangkal itu galak melok lomba dulu. Amun tua pikirannya lomba dulu. Tapi memang menurut para ulama, karena dari belakang itu ternyata banyak ayat-ayat mutasyabih yang sering mirip-mirip Pak. Makanya dihafal di sana. Dan biasanya kalau penghafal Quran itulah hafal di depan, biasanya yang ini yang baru dihafal ini sering dilupakan. Tapi kalau memang dari pangkal, insya Allah yang depan itu lebih mudah jika dibandingkan dengan ya dari depan. Karena yang di belakang ini sering terlupakan Pak, apalagi juz 30. Hanya dimulai kami ini anak-anak ini juz 30, 29, 28, 27. Ini paling jauh sudah sampai juz 27. Tapi dari belakang. Berarti 3 juz dengan 4 juz. Doakan saja anak-anak kita semua dan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan hafizul Quran dan dari saya cukup sekian. Ada tanya jawab, udah tahu ini jam berapa? Oh, enggak, buat ini sesuai dengan kata Hah? Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kita mendapatkan pencerahan. Kami beri kesempatan kepada hadirin jemaah sekalian. Jika ada diskusi, mungkin ada 3 penanya. Kami persilakan jemaah sekalian. Mungkin ada yang ingin didiskusikan ataupun ada unek-unek di luar tema, tidak apa-apa Ustaz. Silakan, kalau tidak ada kita lanjut. Ngerti kalau dari Ustaznya. Paham. Ada? Baik, terima kasih. Kiranya nggak ada Ustaz, jadi kita lanjut acara selanjutnya, yaitu pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari Darul Yatim maupun dari Darul Hijrah. Mungkin ini secara simbolis saja Ustaz. Kami persilakan perwakilan dari Darul Hijrah 5 orang dan dari Darul Yatim 5 orang. Untuk bisa maju ke depan. Yang baju merah.
Kiranya langsung foto bersama Ustaz dengan Bapak Manajer. Langsung ya, langsung jajaran manajemennya. Ya, foto bersama dulu Pak, untuk dokumentasi. Al-Fatihah. Iya dalam dunia besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشاكرين من الداعين من الوافي عبدك المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك من عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا بك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فتاح يا رزاق يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada para wakifin, para munfikin, para mutasaddiqin yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal, yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Keberkahan harta, keberkahan amal, keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan kesehatan badan, kesehatan penglihatan, kesehatan pendengaran anak dan keturunan, serta Allah mudahkan segala urusan dan dikabulkan segala hajatnya. Ya Allah, wafatkanlah kami semua ini dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dan Allah masukkan ke dalam surganya dalam ridhonya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh was-suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa min buldan muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jududi wal judami wal musayyi asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'il 'alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Amin. Taqabbal ya karim. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini, Jumat Berkah Insan Selamat. Mudah-mudahan kita hadir di sini akan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah pembawa acara ada kata-kata yang berkenan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.